Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada, dan telah menetapkan hukum oleh Tuhanmu wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyahu, bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Dia Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ayat ini dan beberapa ayat lainnya di dalam Al-Quran yang senada dengan itu memberikan pesan kuat tentang kewajiban birrul walidain. Cukup sebagai bukti kewajiban birrul walidain, artinya bakti kepada kedua orang tua, bahwa perintah tersebut disebutkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tidak ada perintah dalam Al-Quran yang disandarkan atau diikutkan setelah penyebutan perintah ibadah kepada Allah kecuali ini dia, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal apapun kecuali kalau sudah menyangkut perbuatan atau perkara maksiat kepada Allah, baru tidak boleh taat. Disuruh apa aja. Bahkan tidak hanya orang tua yang mukmin, sudah jelas perintah untuk berbakti kepadanya. Bahkan umpama orang tua kafir sekalipun, selama tidak merintah terhadap kekufuran dan atau maksiat, kita diperintah untuk berbakti. Sejauh itu kagak ada selain orang tua. Dalam Al-Quran disebutkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Kecuali kalau suruh syirik jangan. Suruh maksiat pada Allah dan Rasulnya jangan ikuti. Selain daripada itu, hendaklah dipergauli dengan cara yang baik. Ada banyak ayat Al-Quran dan apalagi hadis-hadis Rasulullah sangat-sangat banyak. Al-Imamul Bukhari menulis kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Kenal kan Imam Bukhari kan? Haji Bukhari. Kenal nggak? Kenal. Haji Bukhari itu lain lagi. Imam Bukhari itu namanya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Wafatnya tahun 256 Hijriyah. Ulama besar yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Ada banyak karya beliau lainnya, salah satunya berjudul Al-Adabul Mufrad. Ini kitab berbeda dengan kitab-kitab lain. Kalau menulis, para ulama itu pada umumnya kalau menulis kitab lalu disebutkan di dalamnya hadis-hadis, kitab-kitab hadis, umumnya tentu ada banyak macamnya. Ada namanya Al-Jami', ada Al-Musnad dan lain-lain. Ada Musannaf. Biasanya itu dimulakan kumpulan hadis itu dengan makna iman, atau misalkan dimulakan dengan bab bersuci. Kemudian dikutip hadis-hadisnya. Kemudian bab sholat, biasanya begitu. Itu kalau Al-Jami', kitab Al-Jami'. Tetapi Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad itu menulis bagian depan sekali banyak bab
yang beliau susun beberapa bab, itu semuanya adalah birrul walidain. Banyak sekali. Pak Syarif itu yang ngaji. Ya sungguh. Beda sama kitab-kitab yang lain. Ini kitab isinya itu paling depan, tahu-tahu apa diajak birrul walidain aja udah. Oleh Imam Al-Bukhari. Dan ada banyak hadis-hadisnya juga dikutip beberapa ayat yang menunjukkan itu. Ada cerita. Saya mau dongeng aja ini. Tapi dongeng beneran nih dari hadis Rasulullah. Ini diriwayat dalam kitab Adabul Mufrad. Dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah yang bercerita di hadapan para sahabatnya. Ada orang namanya Juraiji. Ada orang namanya siapa? Juraiji. Jadi nama nggak di sini? Ada nggak namanya Juraiji? Hah? Juri bukan juri. Ini Juraiji namanya. Juraiji ini seorang ahli ibadah. Seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah. Orang soleh lah di zaman Bani Israel. Orang mukmin sama seperti kita dan bahkan beliau derajatnya tinggi. Juraij ini membangun tempat ibadah sendiri jauh dari perkampungan orang, disebut dengan Sauma'ah. Sauma'ah itu tempat ibadahnya orang-orang dulu zaman Bani Israel, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa. Dan ada lagi satu namanya Bai'ah, disebutkan dalam Al-Quran itu. Taula fadlullah alaikum warahmatullahi huddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid. Ada tempat-tempat ibadah di masa dahulu Sauma'ah, ada Bai'ah, ada Soluta. Soluta itu zamannya salawat. Kemudian Bai'ah jamanya bi'a. Kemudian Sauma'ah zamannya sawami'. Disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Juraij ini membangun Sauma'ah jauh dari perkampungan, beribadah di dalamnya. Biasanya dibuat dari tanah liat dan gitu. Dibuat seukuran tubuhnya aja. Nah, ibadahlah Juraij di situ. Satu waktu ketika Juraij beribadah dipanggil oleh ibunya. Jauh ibunya teriak sama Juraij. Juraij. Pas kebetulan Juraijnya lagi sholat. Kata Juraij dalam hatinya, ini saya nerusin sholat apa ngadep panggilan ibu saya? Mikir dalam sholatnya. Dia kata, sholat aja dah. Lanjutin itu sholatnya. Kemudian dipanggil sampai yang kedua kali dipanggil lagi. Juraij, mari. Juraij kaget. Dalam hati mikir lagi dia. Ini bagaimana ini? Sholat apa batalin sholat ngadep ibu saya? Kata dia sholat aja dah. Sampai 3 kali dipanggil Juraij suruh ngadep, milih sholat. Sholatnya sholat sunnah. Ya karena emang ibadah-ibadah yang kerjakan ya kebanyakan sunnah. Ya dari dahulu sebenarnya yang wajib itu kagak banyak. Nggak banyak. Bahkan di zaman Bani Israel itu kadang ya tergantung beberapa syariat nabi-nabi. Ada yang hanya 2 waktu, ada yang sekian waktu, sisanya sunnah. Kalau kita 5 waktu, sisanya sunnah. Yang wajib cuma 5 waktu aja. Nah, tiba-tiba ibunya karena tidak didatangi oleh Juraij, keluarlah dari mulutnya kata-kata, kalau bahasa kitanya nyumpahin. Nyumpahin. Kata ibunya kepada Juraij, mudah-mudahan kalau bahasa kita yang mudah-mudahan lu kagak mati dulu sampai lu ngelihat perempuan yang paling cakep. Tetapi perempuannya adalah perempuan PSK. Gitu. Iya, supaya dia digoda. Dia belum tahu perempuan gitu. Kalau bahasa kita begitu. Ibadah mulu, belum tahu perempuan lu ya. Ibaratnya begitu. Ibunya nyumpahin begitu.
Bukan hendak nyumpahin jelek sebenarnya. Enggak. Tapi keluarlah kata-kata seperti itu. Kejadian. Kejadian itu. Apa yang disumpahin oleh ibunya kejadian. Nah, di sekitar Sauma'ahnya Jurej itu ada pengembala. Dari perkampungan ada seorang perempuan, kurang lebih PSK apa Jablay ada begitu. Iya. Iya. Itu dia sering datang ke situ ke tempat atau sekitar Jurej. Ngegodain Jurej kagak bisa-bisa. Kagak bisa-bisa. Akhirnya di situ ada pengembala, akhirnya ini perempuan apa? Berbuat zina dengan pengembala tersebut sampai hamil. Sampai hamil. Ini perempuan PSKNE, dia mengancam Jurej. Kata ini perempuan, saya akan menjatuhkan derajatnya. Jurej kan dihormati oleh kaum, ya kan dia ahli ibadah itu tadi. Begitu hamil datanglah ke kaumnya, keluarganya. Nih dalam perut anaknya Jurej gitu. Anaknya Jurej orang marah semua. Itu Sauma'ahnya dia hancurin. Jadi rata sama tanah. Sampai dalam riwayat itu Jurej diikat, diseret juga sama warganya. Dituduh apa? Berbuat zina, ya pokoknya begitu keadaannya. Akhirnya Jurej berkata kepada mereka, karena Jurej ini disiksa bukan main itu. Jurej berkata kepada mereka, kata Jurej, berikan saya waktu untuk membela diri. Akhirnya diberikan. Akhirnya kata Jurej apa? Kata Jurej, berikan waktu untuk saya untuk sholat. Kemudian sholat, setelah itu datangkan kepada saya itu perempuan. Didatangin perempuan. Anaknya udah lahir. Itu anaknya perutnya diginiin. Tusuk perutnya pakai tangannya. Ngomong lu, bahasa kita. Ngomong lu, anak siapa? Itu ngomong bayinya. Baru lahir itu ngomong bayinya. Saya anak si pengembala. Gitu. Saya anak pengembala. Akhirnya orang semuanya tunduk pada Jurej sampai dibangunkan kembali Sauma'ahnya, bahkan dibangunkan dari emas. Kata Jurej, jangan kembalikan seperti semula, dari tanah, dibangunlah dari tanah. Ini kisahnya oleh Imam Al-Bukhari diletakkan di bab tentang apa? Wajib bakti kepada orang tua. Nih, mendatangi panggilan orang tua hukumnya apa? Wajib. Sholat, ya selain yang wajib, maka berarti apa dia? Sunnah. Mana seharusnya yang didahulukan? Wajib atau sunnah? Wajib. Dipahami ini namanya marotibul ahkam. Ini berlaku bagi semua praktik keseharian kita. Kita harus punya namanya istilah bisnis namanya skala prioritas. Gitu. Karena semua kebaikan itu bertingkat. Jangankan wajib dengan sunnah, bahkan perkara wajib saja bertingkat. Ada wajib namanya awjabul wajibat atau a'lal wajibat, kewajiban yang sangat tinggi. Ada kewajiban yang awsatul wajibat, kewajiban pertengahan. Ada yang wajib yang dia adnal wajibat, kewajiban yang biasa aja. Walaupun definisinya semuanya sama. Wajib itu kalau kerjain berpahala tinggalin dosa, tetapi bertingkat. Apalagi dengan sunnah itu jauh tingkatannya. Sunnah juga begitu. Sunnah itu ada sunnah muakkadah, makanya disebut sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, dikuatkan. Ada sunnah biasa aja, ghair muakkadah. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan perkara sunnah, pilih. Apalagi kalau nyata-nyata perbandingannya wajib dengan sunnah, tentu wajib dikerjakan yang wajib. Karena itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari beliau mengatakan
Man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan kerjaan wajib walaupun dia ninggalin kerjaan sunnah, ini orang dimaaf, tidak berdosa. Tetapi sebaliknya, wa man syaghalahu naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Tapi siapa orang disibukkan oleh perkara sunnah dengan meninggalkan perkara wajib, maka ini orang lalai, tertipu. Model kayak gitu itu banyak di masyarakat kita. Banyak. Misalkan ini mau puasa nih, perempuan pada keluar dari rumah pas sholat waktu Isya mau ngapain? Terawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Tapi dia keluar pakai celana pendek. Iya, mau kena kagak pakai kutang. Kira-kira mau begitu? Iya, bukan tahu. Bukan tahu aja. Artinya kebuka auratnya, kepalanya kebuka pakai celana pendek. Nah, bilangin perempuan gitu, lu mau kagak sholat tarawih juga, lu kagak berdosa, tapi ini buka aurat itu berdosa. Ini aja rapiin nih yang wajib. Tuh, ibaratnya begitu. Bukan berarti sholat tarawih dihinakan atau direndahkan, sama sekali tidak. Cuman pahami namanya maratibul ahkam. Orang kadang-kadang membelain puasa Senin Kamis, tetapi apa ya? Bagian yang wajib kagak dikerjain loh dia. Misalkan perempuan terbuka pada auratnya, rajin puasa Senin Kamisnya. Nah, yang wajib kerjain. Tuh gitu. Karena itu para ulama misalkan ilmu dalam kitab-kitab itu mesti di depan itu umumnya kitab itu dimulakan dengan apa? Tauhid. Tauhid. Selama taufik misalkan. Depannya tauhid, baru kemudian belakangnya fikih. Walaupun sama-sama wajib, tetapi yang dahulukan yang mana? Tauhid. Harus didahulukan sebelum fikih, karena tauhid terkait ilmu usul, adalah terkait dengan pokok-pokok agama, pondasi ajaran agama. Tapi kalau fikih terkait dengan ilmu furu', ini cabang agama. Walaupun sama-sama wajib. Tuh, gitu. Contoh misalkan lagi, ibu-ibu bawa anaknya yang TK, bagian anaknya perempuan dirapihin pakai jilbab, bagian emaknya pakai legging, itu sudah soalnya pakai baju apaan? Tank top ya. Nah, justru emaknya yang wajib. Bagian anaknya, kalaupun telanjang juga gak berdosa anak itu. Ya walaupun telanjang kebangetan, tetapi gak berdosa dasarnya. Justru yang wajib siapa ya? Emaknya. Ini sebenarnya terkait dengan maratibul ahkam. Banyak kerjaan-kerjaan kita yang kadang kita salah nempatin, salah prioritas. Mana yang harus didahulukan? Nah, gitu. Lebih aneh lagi, ada sebagian orang ketika di kerjaan, bahkan kadang kerjaannya menyangkut pelayanan masyarakat umum, menyangkut kepentingan orang banyak. Tapi begitu pendengar azan, stop aja. Padahal paling beberapa orang lagi, sholat di awal waktu hukumnya apa? Abdul. Iya, utama. Wajib atau tidak? Tidak. Tidak wajib. Yang dimaksud as-sholat ala waktunya itu sholat pada waktunya. Artinya sebelum datang waktu yang lain. Itu namanya dalam waktunya. Ya tentu di awal waktu lebih utama. Umpama jam 2 boleh nggak? Boleh. Boleh. Setengah 3 boleh nggak? Boleh banget. Rasulullah dalam beberapa riwayat sholat di akhir waktu. Sholat asar dalam hadis dikisahkan tentang sholat di Bani Quraidah. Maka Rasulullah bilang ketika sholat asar mau jalan ke kampung Bani Quraidah, kata Rasulullah jangan di sini, ntar sholatnya di sana. Kampung Bani Quraidah. Itu udah mepet waktunya. Sampai di tengah jalan ada sahabat yang sholat. Kita kalau yang harus sampai ke kampung, kagak cukup waktu kehabisan. Sebagian sahabat yang lain bilang, udah kita taatin aja Rasulullah. Dapat kayak kagak kayak, penting sholat sunnah. Sampai dikisahkan itu matahari ditahan oleh malaikat.
Itu ditahan malaikat, tar dulu. Supaya itu para sahabat dapat sholat asar di akhir waktu. Dan beberapa keadaan lain dalam banyak hadis Rasulullah, beberapa keadaan sholat di akhir waktu, terutama Isya. Pernah sholat Rasulullah di tengah malam atau lewat baru keluar dan kemudian sholat Isya. Ditungguin oleh para sahabat. Ditungguin oleh para sahabat. Nah, jadi kadang ada kita nemuin orang dia sedang mengerjakan kewajiban menyangkut orang banyak. Tapi begitu kedengar azan tinggalin aja. Dokter misalkan, kan menyangkut orang banyak. Begitu azan tinggalin aja. Padahal pasien sisa berapa doang. Kata dia sholat awal waktu. Ada rombongan kayak gitu tuh, rombongan cingkrang. Itu. Mobilan sholat awal waktu, tapi apa? Meninggalkan perkara yang pokok. Saya pernah kejadian. Saya lagi pengajian. Lewat Isya lewat dikit, nggak banyak banget, lewat tiba-tiba dari luar masjid ada orang berjenggot, dia begini aja, begini, maksudnya suruh stop ngaji, sholat Isya maksudnya, begini lagi nih, saya kesel juga, saya bilangin aja, walaupun kagak keras-keras, saya bilang apa, ngaji hukumnya wajib, apalagi yang dibahas ini ilmu tauhid, ngajarnya saya waktu itu ngajar tauhid, sholat di awal waktu bukan wajib. Dahulukan yang wajib. Sini duduk kan. Saya gituin aja. Kabur deh. Sholat di masjid lain. Dan itu pernah kejadian begitu di zaman Imam Malik. Imam Malik di hadapan muridnya sedang mengisi pengajian lah, kurang lebih begitu. Tiba-tiba terdengar ada, kemudian salah satu dari jamaahnya itu atau santrinya itu kurang lebih berdiri. Ditanya oleh Imam Malik. Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i. Mau kemana engkau? Kata orang ini, sholat di awal waktu, wahai imam, lebih utama. Saya mau sholat. Dimarahin habis Imam Malik. Duduk engkau. Ini majelis ilmu. Ini wajib didahulukan di atas sholat di awal waktu. Engkau tidak tahu tingkatan hukum. Dimarahin habis oleh Imam Malik. Nah, jadi dipahami maratibul ahkam. Saya tadi ngomong dari mana awalnya tiba-tiba ke sini. Nah, kembali lagi kepada tadi kisah Juraij. Jadi Juraij itu sebenarnya bukan perkara maksiat. Dia hanya mendahulukan yang terlintas dalam pikiran dia, saya sedang sholat. Dipanggil sama ibunya, dia kata, aduh ini diputusin tapi saya sedang sholat. Nah, kurang lebih begitu. Tidak mendahulukan apa yang lebih utama atau bahkan yang wajib. Sehingga keluar dari ibunya kata-kata itu tadi. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Kita orang tua yang punya anak jangan suka ngata-ngata jelek kemana. Kadang-kadang kita ngata-ngata seenaknya aja. Anak lagi bandel, terus dia apa? Dikata-kata yang jelek. Biarin lu tabrak motor lu. Itu jangan itu. Iya. Anak seringan minum es. Biasanya kan jadi apa? Sakit perut. Sakit perutnya jangan dikata. Jadi kalau ngelarang jangan minum es aja udah. Jangan dikata minum es mulu sakit perut lu. Sakit perutnya gak bisa dikata. Beneran sakit perut ntar deh. Iya. Larang aja udah. Begitu. Yang bagus begitu. Kita mah jangan. Kadang-kadang kan begitu. Apalagi kalau kesel sama anak kadang-kadang keluar. Jelek-jelek. Kata-kata jelek, takut kejadian. Kurang lebih mirip seperti itu tuh ibunya Juraij. Begitu dipanggil kagak nyaut. Akhirnya nih apa? Ya dikata-katain begitu. Kejadian akhirnya. Nah, jadi ini diantara sekian banyak hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Dan ada banyak yang lainnya, termasuk
apa yang dilakukan oleh sahibul bait dalam hal ini adalah salah satu bakti kepada orang tua, dibacakan maulid. Kalau kita kisah maulid panjang banget dah. Tapi paling tidak dibacakan salawat, ini salah satu bakti, bukti bakti anak kepada orang tua. Saya sering ditanya beberapa kali ya, cukup sering lah. Ada orang nyesel gitu. Ketika dulu punya orang tua hidup, kagak sempat berbakti. Begitu udah meninggal, akhirnya pada nyesel. Ada beberapa ngelapor saya. Kata saya, kalau di beberapa hadis, bakti itu bukan berarti di masa hidup aja. Sekarang udah meninggal pun bisa berbakti. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Apa itu bentuknya? Banyak. Rasulullah setelah wafat Khadijah, istrinya tentu sangat dicintai oleh Rasulullah. Melanjutkan di antara bentuk kebaikan atau bakti kepada orang yang sudah meninggal adalah melanjutkan apa yang telah menjadi kebaikannya di masa hidupnya. Kalau bahasa kita ya proyeknya dah gitu. Nah, Khadijah diantaranya ketika hidup mendatangi orang-orang fakir miskin, yantuni anak-anak yatim, itu diteruskan oleh Rasulullah. Lantas teman-temannya Khadijah didatangi oleh Rasulullah, berbuat baik oleh Rasulullah kepada mereka. Gitu. Melanjutkan proyeknya. Nah, kira-kira orang tua kita punya proyek apaan? Ngobjek apa? Bukan ngobjek diterusin objek aja. Bangun pesantren. Iya, misalkan orang tua punya sekolah, terusin sekolahnya. Bukan sekolahnya malah dijual. Sekolahnya malah dijual. Orang tua punya tanah wakaf begitu, diterusin, diperbaiki wakafnya begitu, ditambahin bahkan atau dibangun. Ini yang ada malah dijualin. Waduh, zaman sekarang kagak beres itu. Belum ada surat. Iya. Orang tua yang wakaf, anaknya ngejual. Ntar anak yang ngejual, ntar cucunya ngejual lagi. Numpuk dah tuh suratnya. Daerah mana itu? Daerah Meroya, daerah mana? Ini. Terus ini. Nah, jadi begitu. Setelah wafat pun sebenarnya bisa berbakti. Misalkan dalam hadis Rasulullah an yasilar rajulu wudda abihi, bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat atau orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Misalkan cangcingnya, cangcing kita, saudara-saudaranya, atau temannya, atau siapa aja, itu tadi, atau proyek. Daripada kebaikan yang dikerjakan oleh orang tua kita itu dilanjutkan. Itu termasuk bagian daripada birrul walidain. Dan terutama adalah doa. Termasuk juga amal soleh lainnya. Sedekah, ada banyak dalil sering saya sampaikan terkait dalil sampainya pahala baca Quran, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, haji, umroh, ada haji badal. Banyak dalil-dalilnya terkait itu. Itu semua sebenarnya bagian daripada bakti. Walaupun orang tua telah wafat. Nah, membacakan maulid semacam ini bagian daripada bakti kepada orang tua. Menghadiahkan pahala bacaan salawat dan seterusnya. Nah, jadi tidak putus bakti seorang anak dengan wafat orang tuanya. Ada banyak jalan-jalan untuk berbuat kebaikan yang bernilai pahala bagi dulu. Nabi Ismail punya istri dari kabilah Bani Jurhum. Ayahnya kan Nabi Ibrahim itu kerjanya pulang pergi antara Makkah sama Palestina. Jadi punya dua bini. Emang punya dua bini mah repot gitu. Itu Bang Aiman. Nah, yang ditinggalkan di Makkah yaitu Nabi Ismail dengan ibunya yaitu Sayyidah Hajar.
Nah, yang di Palestina, di Palestina, Al-Quds di Palestina, yaitu istrinya bernama Sarah, iya Sarah, punya anak namanya Nabi Ishak. Jadi pulang pergi tuh ke sono, ke sono, ke sono, ke sono. Sampai Nabi Ismail udah menginjak dewasa dan menikah dengan perempuan. Ini perempuan kagak tahu sama mertuanya, kagak tahu siapa mertuanya, bentuknya bagaimana. Enggak, satu waktu setelah menikah datang Nabi Ibrahim bertamu di situ. Nabi Ismailnya lagi di luar bertamu, kemudian diajak ngobrol-ngobrol dengan perempuan tersebut. Ini perempuan ketus, kalau bahasa kita gitu. Judas, Judas sama orang tua, padahal orang tua kan Nabi Ibrahim kagak disambut sama sekali, ngomongnya kurang cakep. Akhirnya kata Nabi Ibrahim apa? Nanti kalau suamimu, salamkan sampai saya kepada suamimu, ntar kalau ketemu sampaikan kepada dia, ghayyir atamata babik, rubah pintu rumahmu. Terjemahnya begitu. Bininya kagak tahu apaan gitu ya. Ya pokoknya gitu. Pergilah Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail. Kemudian cerita nih istrinya, ada orang tua bertamu begini begini. Nabi Ismail tahu itu babanya. Terus kata Nabi Ismail, terus pesannya apaan? Bilang ghayyir atamata babik, rubahlah pintu rumahmu. Nah, kata Nabi Ismail, kamu tahu isinya itu? Kamu suruh dicerai. Kamu suruh dicerai. Emang kamu ngapa ngomong sama dia? Enggak sih, begini-begini bang. Dia kurang lebih begitu. Akhirnya dicerai. Dirubah. Ganti lagi sama yang baru. Begitu datang yang baru, cerita apa istri yang baru. Beberapa lama datang lagi Nabi Ibrahim. Juga kagak tahu kalau itu mertuanya. Tapi yang kedua ini apa? Ahlaknya bagus. Jadi orang tua diajak ngobrol cakep. Kemudian dia, pokoknya layaknya tamu dihormati. Kemudian berpesan Nabi Ibrahim kepada istrinya ini, nanti kalau suamimu datang sampaikan salam saya, kemudian sampaikan pesan ini, usbut ta'ala atamati babika. Tetaplah pintumu jangan dirubah. Datang Nabi Ibrahim, kemudian tanyain, apa pesannya? Pesannya suruh menetapkan pintu jangan dirubah. Kata Nabi Ismail, oh itu tadi yang datang orang tua saya. Dan engkau supaya tetap menjadi istri saya, jangan diganti. Tuh, wajib taat kepada orang tua itu lebih besar daripada taat sama bini. Ini malah ngebelain bini, nyakitin orang tua. Kagak boleh mengusir begitu. Iya, kadang-kadang ngebelain bini sama emak. Tambah lagi Nah, saya punya teman Habib. Saya punya teman. Ini walaupun nggak terkenal, orangnya nggak terkenal, tapi ya memang beliau bukan tukang ceramah di Jakarta Timur rumahnya. Beliau itu pernah ngajak saya beberapa tempat jalan-jalan lah gitu. Jadi beliau ini saya ngambil pelajaran penting betul dari beliau. Beliau namanya Ali Yahya. Mungkin kalau yang nulis di Al-Kisah itu dulu. Habib Ali bin Yahya. Saya diajak sama beliau tuh yang ngongkosin saya sampai kemana, ke Malaysia, ke Singapura, padahal nggak punya duit. Saya diajak sama beliau, tapi sampai ke Thailand segala. Itu di jalan beliau belanja, ya pokoknya nyenengin istrinya. Tapi setiap belanja mesti beli dua. Saya tanya, Bim, ini beli dua-dua terus, beli ini dua, beli ini dua, beli ini dua, apa juga beli dua. Rupanya diceritainnya dia sama saya. Satunya bakal bininya, satunya bakal emaknya. Pokoknya saya dapat pelajaran penting betul. Sampai dia bilang, kalau saya kagak bakal beli buat emak saya, mesti saya nelpon dulu emak saya.
Saya mau beliin bakal mini doang sendiri nih. Saya mesti nelfon teman saya. Minta itu. Dikata begitu. Sampai begitu. Dia mesti apa nih mau beli dua? Apa nih mesti beli dua? Jadi buat bininya, kalau bininya dibeliin, mesti imannya harus dibeliin yang sama kayak. Apa aja pokoknya oleh-oleh sampai yang remeh, sampai yang mahal, mesti beli dua. Jadi hormatnya besar kepada ibundanya. Dan sejarah mencatat orang yang menghormat orang tua itu mesti dimuliakan oleh Allah. Yang paling nyata bukti untuk itu adalah Imam Uwais Al-Qarani. Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya, kana lahu barran li ummi. Dia punya bakti besar kepada ibunya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kana min muradih. Kana min Quran. Wa kana lahu barran li ummi. Kurang lebih begitu dalam hadis. Sebaik-baiknya orang dari kalangan tabi'in namanya Uwais. Ini nggak pernah ketemu sama Rasulullah, hidup sezaman sama Rasulullah. Pernah dikisahkan Imam Uwais ini dari Yaman, tinggalnya di Yaman, datang jauh-jauh ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, pengen ketemu sama Rasulullah. Rasulullah kagak ada, lagi keluar. Tiba-tiba mau nungguin kelamaan-kelamaan kepikiran sama dia, saya ninggalin ibu saya. Udah tua, langsung balik lagi. Langsung balik lagi ke jadi ketemu sama Rasulullah. Padahal pengen banget ketemu sama Rasulullah. Karena itu dia tergolong dari kalangan tabi'in. Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu dikisahkan dari Yaman ke Mekah berhaji ngegendong ibunya. Coba itu. Sampai badannya lecet-lecet gendong ibunya. Imam Uwais. Kagak ada gerobak, kagak ada grab. Kagak ada itu. Digendong aja dari Yaman itu. Sa'i, gendong-gendong itu. Makanya punya bakti besar dan itu yang mengangkat derajatnya. Sampai itu disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang keutamaan Uwais Al-Qarani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.